ya berarti. Apa ada yang nggak masuk? Oke, nanti ibu bakal absen ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ketua kelasnya siapa? Bisa langsung doa ya, dipimpin. Amin. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, sekarang akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Silakan angkat tangan. Alvaro, Azam, Rafif, Keisa, Naila, Zain, Kaila, Rayhan mana nih Rayhan? Alessa, Dava, Farel, Rania mana? Oh, oke. Haikal, Ziva, Altaf. Oke, baik, terima kasih anak-anak, masuk semua ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Untuk materi minggu lalu, apakah sudah paham semua? Ataukah masih ada yang belum jelas? Bisa angkat tangan ya. Gimana? Dava, gimana? Udah jelas? Apa udah jelas semua? Oke, kalau udah jelas, bisa langsung Ibu lanjutkan ke materi hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Kan kalian setiap hari ini pasti ya kayak kirim pesan ke teman lewat aplikasi WhatsApp. Kemudian kalian berbicara dengan teman, berdiskusi mengenai pelajaran. Nah, itu termasuk apa? Termasuk apa? Ayo. Kegiatan apa sih? Termasuk kegiatan apa? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Ziva gimana? Oke, benar sekali. Itu termasuk kegiatan komunikasi. Nah, tanpa kalian sadari, kita setiap hari itu melakukan komunikasi, baik dengan keluarga, teman, ataupun guru, kemudian juga waktu nanti kalian bekerja di kantor. Nah, coba nih kalian bayangkan jika di dunia ini tidak ada komunikasi, maka kita akan kesulitan untuk mencari informasi, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka dari itu keterampilan berkomunikasi merupakan suatu hal yang harus kita miliki, terutama untuk kalian yang nantinya akan terjun di dunia kerja. Oke anak-anak, maka dari itu pada hari ini kita akan belajar 2 poin penting. Yang pertama yaitu
sudah ngerti? Oke, sekarang kita akan memasuki ke materi pertama, yaitu komunikasi. Nah, menurut kalian komunikasi ini apa sih? Anda bisa jawab? Oke, gimana ya Dava? Oke, benar banget. Jadi, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari individu ke individu lain atau enggak dari individu ke kelompok lain. Nah, tujuan dari komunikasi sendiri yaitu agar informasi dapat tersampaikan secara jelas. Nah, jadi komunikasi ini tuh dapat terjadi di satu orang atau dua orang atau bahkan bisa lebih ya, seluruh orang ya. Nah, oke, kemudian untuk komunikasi ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita setiap hari berinteraksi dengan teman, keluarga, guru, ataupun nanti waktu kalian bekerja di kantor, kita sangat membutuhkan komunikasi. Contoh komunikasi kalau di kelas tuh apa? Ayo. Oke, interaksi sama teman ya, sama teman kalian dengan teman kalian sebangku, kalian dengan guru kalian, kemudian kalian beli jajan di kantin, itu juga termasuk komunikasi. Oke, lanjut sekarang ke bentuk-bentuk komunikasi. Sekarang ada bentuk-bentuk komunikasi ini itu ada apa aja sih? Kayak misalkan nih, kan komunikasi kan gak harus tetap muka ya, ada yang kayak lewat chat, kemudian gak harus tetap muka sih ya pokoknya. Nah, jadi bentuk komunikasi itu ada 3. Yang pertama yaitu ada komunikasi lisan. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tertulis, yang ketiga yaitu komunikasi non-verbal. Jadi di sini apakah ada yang bisa menjelaskan tentang 3 ini? Ayo, komunikasi lisan, tertulis ataupun non-verbal. Ayo, siapa yang mau? Ini gak ada yang mau nih. Udah. Jadi komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui 2 pihak ya, ataupun lebih juga bisa. Nah, komunikasi lisan ini tujuannya itu agar informasi itu lebih jelas karena kita bicara secara langsung. Dan juga ini juga nggak salah-salah ya komunikasi lisan itu. Nah, komunikasi lisan itu yang baik itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan ekspresi wajah yang baik. Kalau kalian misal kayak nggak mood ataupun kalian lagi marah, itu pasti akan mengaruhi cara bicara kita. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, apalagi secara lisan, kita harus memisahkan diri kita itu agar kita itu jangan sampai membuat orang lain itu salah tangkap tentang apa yang kita omongin. Misalkan kita lagi marah nih, tapi kita lagi ngomong sama orang. Nah, kan jadi nada bicara kita tuh kayak agak kasar. Nah, itu jadi orang itu pasti bakal kira kita kok orang ini kayak gini, ngomongnya kayak gini. Nah, jadi komunikasi lisan itu memang mempermudah untuk kita mendapatkan informasi. Cuman kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan mimik wajah yang baik. Nah, contohnya komunikasi lisan itu ya seperti kalian ini, seperti saya dengan kalian ini kita berinteraksi, kemudian nanti kalian di rumah berinteraksi dengan keluarga kalian, kemudian nanti kalian kantin atau enggak apa ya, itu termasuk dengan
atau mengirim pesan ke guru kalian atau ke orang tua kalian. Tapi kalau sama temen sih kayaknya kalian udah kayak ya wes lah, temen gitu aja ya. Cuman kalau sama guru ataupun sama orang tua kalian ataupun orang yang jauh lebih tinggi di kalian umurnya, usahakan mengirim pesan dengan bahasa yang sopan. Oke, contoh komunikasi tertulis itu seperti ada surat, email, memo, ataupun pesan WhatsApp. Oke, jadi komunikasi ini itu, nah kalau komunikasi lisan kan kita bicara langsung dan kita harus mengingatnya tuh di pikiran ya. Nah, tapi kalau komunikasi tertulis ini kita bisa mengingat lagi seperti kita lupa nih, kita bisa nih kayak misal Mira tuh chat Dava, nah Dava tuh gak ingat, akhirnya Dava bisa chat lagi di pesannya Dava sama Mira. Nah jadi kayak gitu ya, apakah sampai sini bisa dipahami? Oke anak-anak, selanjutnya yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Nah, jadi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi komunikasi ini itu menggunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi. Nah, sebagai contohnya itu kayak nada suara, kemudian kayak kontak mata, kemudian ada lagi seperti ekspresi wajah, kemudian juga ada gerakan tangan. Nah, sebagai contoh gampangannya nih ya, pada saat kita senang, kita akan tersenyum. Kemudian saat kita tidak suka dengan atau tidak mau menolak, kita akan menggelengkan kepala. Nah, itu sebagai contoh singkat yang mungkin sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan Ibu kasih contoh nih. Contohnya tuh pada saat pada saat kalian nih lagi di kantin nih sama teman kalian, cuman kalian dengan teman kalian ini tuh agak jauh jaraknya dan itu posisi kan rame, jadi kayak kalau ngomong pun juga pasti kan nggak bisa terdengar ya. Misal nih teman kalian di sana, terus kalian tuh di sini. Nah kemudian teman kalian ini tuh menawarkan ke kalian, nawarin jajan lah ke kalian, kamu mau nggak ini kayak gini. Nah terus karena keadaan yang rame dan juga kalau ngomong pun juga nggak bisa didengar, akhirnya kalian mungkin kalian ini menolak ya, kayak enggak deh, itu kalian bisa kayak gini, enggak. Nah itu otomatis teman kalian di sana itu udah pasti tahu, oh berarti kamu ini menolak jajannya dia. Nah sebagai contohnya itu seperti itu. Nah bisa juga nih pada saat misal ibu menjelaskan di sini, terus ibu tanya apakah bisa dimengerti. Nah terus kalian tahukan kepala, itu ibu juga udah tahu kalau kalian itu udah paham dengan materi hari ini. Jadi itu contoh dari komunikasi nonverbal sendiri. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau adakah yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada langsung ibu lanjut ke unsur komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur komunikasi. Nah, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, tentu kita memiliki unsur-unsurnya. Nah, jadi unsur yang pertama yaitu adanya komunikator. Nah, jadi unsur-unsur komunikasi ini tuh ada 5. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga ada komunikan, yang keempat ada media, yang kelima umpan balik. Nah, sekarang nih Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang ingin mengirimkan pesan
pesan atau yang ingin berinteraksi. Seperti contoh, pegawai ingin berinteraksi atau mengirim pesan ke klien. Kemudian pesan ini tuh ya pesan isinya pegawai tersebut. Pegawai tersebut bisa meminta bertemu nih dengan klien hari ini karena kepentingan pekerjaan. Kemudian komunikan ini adalah klien. Jadi penerima pesan itu adalah komunikan. Kemudian 4, ini ada media. Nah, misalkan pegawai tadi pegawai tadi itu mengkontak melalui email ataupun chat WhatsApp agar tersampaikan ke klien tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu umpan balik. Nah, jadi umpan balik ini itu merupakan balasan pesan dari klien tersebut ke pegawai. Nah, ini adalah contoh singkat yang bisa Ibu jelaskan. Apakah kalian belum paham atau Ibu terlalu cepat? Nah, jadi pokoknya itu komunikator itu adalah pihak yang ingin mengirim pesan. Sedangkan pesan ini ya isi pesannya itu pegawai minta apa, kemudian komunikan ini itu pihak yang menerima pesan. Medianya juga banyak, nggak hanya email. Media itu juga banyak ya, nggak hanya email, bisa lewat telepon juga bisa kita telepon klien atau kita telepon sesama itu juga bisa pokoknya. Kemudian umpan balik ini ya tadi itu kita diberi feedback dari yang kita hubungi tadi. Gitu anak-anak, apakah bisa dipahami? Oke anak-anak, karena penjelasan materi sudah selesai, sekarang waktunya Ibu membuka sesi tanya jawab. Nih, apakah ada yang belum paham dan mau dipertanyakan? Boleh angkat tangan. Ayo, gimana ini? Bisa atau Azam nih, gimana? Apa ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tak paham? Oke, kalau nggak ada berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham nih ya. Nah, kalau kalian nggak mau bertanya, berarti ini Ibu yang akan bertanya ke kalian. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Bagi siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan. Materinya juga tentang tadi itu gampang kok. Lumayan loh dapat poin tambahan. Langsung Ibu mulai aja ya. Oke, disimak baik-baik pertanyaannya. Yang bisa langsung angkat tangan dan akan mendapatkan poin tambahan tentunya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama yaitu jika seseorang sedang presentasi sambil berbicara dan menggunakan gerakan tangan serta ekspresi wajah, itu termasuk bentuk komunikasi apa? Ayo, bisa jawab. Tadi kan sudah dijelaskan ya, itu termasuk komunikasi apa? Siapa nih yang mau jawab? Dava nggak mau. Oke, Alvaro, yuk apa jawabannya? Oke, benar sekali Alvaro. Nah, jadi itu termasuk komunikasi lisan serta komunikasi verbal. Karena komunikasinya menggunakan kata-kata serta ada tambahan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Alvaro dapat poin tambahan. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Nah, simak baik-baik ya. Mengapa komunikasi tertulis sering digunakan dalam dunia kerja dibanding komunikasi lisan? Ayo, ini gampang banget nih pertanyaannya. Ada yang jawab? Oke, Azam, cepet nih apa? Ayo jawabannya. Oke, bener banget. Karena bisa menjadi bukti atau arsip dan informasi jadi lebih jelas. Karena kalau kita menggunakan komunikasi lisan itu kurang ada bukti yang nyata karena kita langsung omong-omongan. Kalau komunikasi tertulis seperti
atau chat itu bisa menjadi bukti yang akurat. Benar sekali, berarti yang kedua ada azan. Azan maksud berapa tadi? Oke, sudah. Oke, lanjut ke tiga pertanyaan lagi nih. Yang ketiga, simak ya. Jika ada seseorang berbicara sopan, tetapi nada suaranya itu tinggi, pesan apa yang akan diterima oleh lawan bicara kita? Ayo. Berarti jika ada orang berbicara sopan, tetapi itu nadanya itu tinggi, nah lawan bicara kita tuh bakal kayak gimana gitu menanggapi kita itu. Ada yang bisa jawab? Gampang banget nih. Oke, Kaisa gimana? Langsung jawab. Oke, benar sekali. Akan menimbulkan kesalahpahaman karena walaupun kita sudah menggunakan bahasa sopan, tetapi kalau kita menggunakan nada suara yang tinggi seperti kayak besok akan ke sana, nah gitu ya. Tapi dia bilangnya besok mau sana, nah itu sudah beda karena nada suara kita itu tidak lembut, malah kita kelihatannya malah kayak marah-marah. Jadi situasi seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Oke, yang ketiga ada Kaisa. Pintar sekali ya ini. Lanjut yang keempat, ini gampang banget ini kalau kalian nggak bisa parah nih. Lanjut yang keempat, berikan satu contoh komunikasi verbal. Ayo, yang pertama tadi gimana komunikasi verbal? Gimana nih, ayo, masa udah lupa? Oke, Zain, bisa, boleh langsung ngomong. Benar sekali. Nah, jadi komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Benar sekali. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Oke, benar sekali. Oke. Lanjut nih, pertanyaan kelima. Siap-siap ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini harus rebutan. Oke, apakah komunikasi tetap bisa terjadi jika tidak ada umpan balik? Ayo. Waduh, banyak sekali ya ini. Bingung itu yang mana. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, Kayla, boleh. Kayla. Gimana? Oke, benar Kayla. Nah, jadi komunikasi itu tetap bisa terjadi jika tidak ada umpan balik, itu bisa terjadi. Tapi kita itu tidak akan tahu apakah penyampaian kita itu bisa diterima oleh lawan bicara kita atau tidak, karena lawan bicara kita itu tidak mengasihkan kita feedback, kayak apa yang belum bisa dimengerti itu kita juga nggak tahu, tapi juga tetap bisa. Misalnya nih kayak gimana ya, kita lagi menjelaskan sesuatu ke seseorang, tapi seorang itu nggak ada umpan balik kita, kayak ya udah dia cuma mendengarkan aja. Tapi kalau kayak gitu tetap bisa berjalan, tapi ya itu tadi kita nggak akan tahu apakah informasi kita itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Oke, apakah paham? Yang kelima yaitu Kayla. Oke, dicatat ya. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kuis hari ini. Kalian sudah pada pintar semua ya. Ada Alvaro, Azam, Kaisa, Zain, dan Kayla. Yang lainnya, next pertemuan Ibu akan selalu ngasih kuis dan poinnya itu gede. Ini kalau yang nggak jawab tadi rugi ini. Oke anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasinya dan keaktifannya untuk hari ini. Karena waktunya juga sudah mau habis ya untuk pelajaran saya. Sebelum saya mengakhiri,
semua sudah bertanya tadi dan juga sudah aktif. Ibu akhiri, wassalamualaikum